Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Sabtu, tanggal 4 Juli 2026, dalam masa biasa yang ke-13. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Kau kembali mengumpulkan kami untuk mendengarkan sabda-Mu pada pagi hari ini. Bukalah hati kami agar tidak menjadi hati yang keras, tertutup, dan merasa diri sudah paling benar. Tuhan Yesus, perbaharuilah cara berpikir, cara merasa, dan cara hidup kami. Singkirkanlah dari dalam diri kami kebiasaan lama yang menghalangi karya rahmat-Mu. Jadikanlah hati kami seperti kantong anggur yang baru, yang mampu menerima kehendak-Mu dengan rendah hati dan setia. Roh Kudus, terangilah pikiran kami agar sabda yang kami dengar hari ini sungguh mengubah kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 9 ayat 14 sampai 17. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-murid-Mu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Namun akan datang harinya mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua, karena kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak dituang ke dalam kantong kulit yang lama, karena jika demikian kantong itu akan koyak, sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Namun anggur yang baru dituang ke dalam kantong yang baru, maka terpeliharalah kedua-duanya." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam kehidupan sehari-hari kita sering menginginkan sesuatu yang baru tanpa bersedia meninggalkan yang lama. Kita ingin keluarga menjadi lebih harmonis, tetapi tetap mempertahankan ego. Kita ingin hidup rohani bertumbuh, tetapi tidak mau melangkah, tidak mau mengubah kebiasaan yang lama. Kita ingin damai, tetapi terus memelihara luka. Kita ingin Tuhan membaharui hidup kita, tetapi kita sendiri tidak bersedia diperbaharui. Kita berdoa meminta jalan keluar, tetapi menolak ketika Tuhan menunjukkan jalan yang berbeda dari keinginan kita. Kita menginginkan anggur baru, tetapi tetap mempertahankan kantong lama. Inilah inti sabda Yesus hari ini.
rahmat Tuhan selalu membawa pembaruan. Namun rahmat itu membutuhkan hati yang bersedia diubah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, murid-murid Yesus, murid-murid Yohanes Pembaptis datang kepada Yesus dan bertanya, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Pertanyaan ini tampaknya sederhana, tetapi di baliknya terdapat perbandingan. Mereka mengukur kesalehan berdasarkan kebiasaan lahiriah. Mereka berpuasa, maka mereka merasa lebih saleh. Murid-murid Yesus tidak berpuasa, maka mereka dianggap kurang sungguh-sungguh dalam beragama. Yesus tidak menolak puasa. Ia sendiri berpuasa selama 40 hari di padang gurun. Namun, Yesus hendak mengingatkan kita bahwa puasa bukan sekedar kewajiban lahiriah. Puasa harus lahir dari relasi yang mendalam dengan Tuhan. Yesus menjawab dengan gambaran tentang mempelai laki-laki. Ia berkata bahwa para sahabat mempelai tidak ingin berduka cita selama mempelai itu berada bersama mereka. Akan tetapi tiba waktunya mempelai itu diambil dari mereka, dan pada saat itulah mereka akan berpuasa. Yesus adalah sang mempelai. Kehadirannya membawa sukacita keselamatan. Karena itu, hidup beriman bukan pertama-tama tentang melakukan sebanyak mungkin kewajiban agar terlihat suci. Hidup beriman adalah perjumpaan dengan pribadi yang mengasihi kita. Kita dapat rajin berdoa, berpuasa, mengikuti misa, dan aktif dalam kegiatan gereja. Tetapi bila hati kita tetap penuh kebencian, kesombongan, iri hati, dan penghakiman, maka praktik keagamaan kita kehilangan makna. Puasa yang sejati bukan hanya menahan lapar. Puasa juga berarti menahan tidak lagi melukai, menahan jari agar tidak menyebarkan fitnah, menahan ego agar tidak selalu ingin menang, serta menahan keinginan untuk membalas dendam. Sesudah itu Yesus memberikan dua perumpamaan. Pertama, tidak seorang pun menambalkan kain yang belum susut pada kain tua, sebab penambalan itu akan merobek kain tersebut lebih besar lagi. Kedua, orang tidak dapat menuangkan anggur baru ke dalam kantong kulit yang tua. Anggur baru akan mengembang. Bila kantongnya sudah kaku dan rapuh, kantong itu akan pecah. Anggur akan tumpah dan kantong rusak. Anggur baru adalah kehidupan baru yang dibawa oleh Kristus. Kantong kulit adalah hati manusia. Rahmat Kristus tidak dapat diterima sepenuhnya oleh hati yang tertutup, keras, dan tidak mau diubah. Kita sering ingin memasukkan Yesus ke dalam pola hidup lama. Kita ingin mengikuti Tuhan, tetapi tetap mempertahankan dosa kesukaan. Kita ingin menjadi murid Kristus, tetapi hanya selama ajarannya tidak mengganggu kenyamanan kita. Kita menerima Yesus yang menghibur, tetap menolak Yesus yang menegur. Kita menyukai janji berkat-Nya, tetapi enggan memikul salib. Kita ingin Tuhan mengubah orang lain, tetapi tidak ingin Tuhan mengubah diri kita. Disinilah sabda Tuhan terasa menggigit dalam kehidupan kita. Masalah terbesar dalam kehidupan rohani kita bukan selalu karena Tuhan tidak memberikan rahmat, melainkan karena hati kita terlalu penuh dengan diri sendiri, sehingga tidak ada ruang bagi Tuhan. Kita seperti kantong lama yang kaku. Kita sulit menerima nasihat. Kita mudah tersinggung serta ketika dikoreksi. Kita merasa cara kita selalu paling benar. Bahkan ketika Tuhan membuka jalan baru, kita menolaknya karena tidak sesuai dengan kebiasaan lama kita. Padahal mengikuti Kristus berarti bersedia diperbaharui setiap hari. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai,
Sabda Tuhan hari ini mengajak kita memeriksa 3 bagian hidup kita. Pertama, periksalah motivasi dalam menjalankan kehidupan rohani. Apakah kita berdoa karena rindu berjumpa dengan Tuhan atau hanya karena kebiasaan? Apakah kita berpuasa untuk mengubah diri atau supaya dianggap saleh? Apakah pelayanan kita lahir dari kasih atau dari keinginan untuk dipuji? Tuhan tidak hanya melihat apa yang kita lakukan, Ia melihat alasan di balik tindakan kita itu. Kedua, kita perlu berani meninggalkan pola lama yang merusak. Mungkin kita masih membawa kebiasaan marah, berkata kasar, bergosip, hidup tidak jujur, menunda pertobatan, atau sulit mengampuni. Jangan meminta hidup baru sambil terus memelihara kebiasaan lama. Rahmat Tuhan bukan sekedar tambalan untuk menutupi luka kita. Rahmat Tuhan ingin membentuk kita menjadi manusia baru. Ketiga, kita perlu memiliki hati yang lentur. Hati yang lentur bukan hati yang lemah, melainkan hati yang mau diajar. Orang yang dewasa secara rohani tidak merasa terhina ketika dikoreksi. Ia justru bertanya, apa yang sedang Tuhan ajarkan kepada saya melalui peristiwa ini? Dalam keluarga, hati yang baru berarti berani meminta maaf terlebih dahulu. Dalam pekerjaan, hati yang baru berarti meninggalkan kecurangan. Dalam komunitas, hati yang baru berarti tidak memaksakan kehendak. Dalam kehidupan digital, hati yang baru berarti tidak menjadikan media sosial sebagai tempat menyebarkan kemarahan dan penghakiman. Perubahan itu sering terasa tidak nyaman. Anggur baru mengembang dan menekan kantongnya. Demikian juga rahmat Tuhan datang mengguncang kenyamanan kita. Namun guncangan itu bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk memperluas hati kita. Semoga permenungan saya pada hari ini menghantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang selalu siap untuk diubah oleh Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita akhiri renungan pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau datang, Engkaulah Sang Mesias, Sang Mempelai yang membawa sukacita dan keselamatan. Kami bersyukur karena Engkau tidak pernah berhenti memanggil kami menuju kehidupan yang baru. Ampunilah kami ketika kami menjalankan kehidupan beragama hanya sebagai kebiasaan lahiriah. Ampuni kami ketika doa, puasa dan pelayanan kami tidak lahir dari kasih, tetapi dari keinginan untuk dipuji dan dianggap lebih baik daripada orang lain. Tuhan, singkirkanlah dari dalam diri kami hati yang keras, kesombongan, kebencian, kemunafikan, dan segala kebiasaan lama yang menghalangi karya-Mu. Jadikanlah hati kami lentur dan terbuka. Ajarlah kami menerima koreksi, berani bertobat, bersedia mengampuni, serta tidak takut meninggalkan cara hidup yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Tuanglah anggur baru rahmat-Mu ke dalam kehidupan kami. Perbaharuilah keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, dan seluruh relasi kami. Bantulah kami agar tidak hanya meminta keadaan yang baru, tetapi sungguh-sungguh menjadi manusia baru. Semoga melalui hidup kami, orang lain dapat mengalami kasih, pengampunan, dan sukacita yang berasal daripada-Mu. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudari yang terkasih, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.